Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Raja Tianzang yang pada saat ini berhadapan dengan 3 bayangan hitam yang berasal dari rumah surgawi. Raja Tianzang pada saat ini terluka akibat serangan pancaran cahaya yang baru saja dilesatkan dari ketiga sosok tersebut. Lalu ketiganya pada saat-saat ini segera tertawa dan meledek Raja Tianzang. Salah seorang di antara mereka berkata, sekarang tampaknya kemampuan dari Raja Tianzang benar-benar sangat lemah. Sepertinya Raja Tianzang tidak dapat memblokir pancaran pemusnahan dari rumah surgawi. Setelah selesai berbicara, ketiga sosok bayangan hitam pada saat ini segera kembali menyerang ke arah Raja Tianzang. Raja Tianzang pada saat ini menggertakkan giginya dan bergegas melesat dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bayangan tombak pada saat ini segera dilesatkan ke arah 3 sosok bayangan hitam yang mendekat. Kedua belah pihak pada saat ini terlibat dalam pertempuran yang dahsyat. Sementara itu salah seorang di antara 3 bayangan hitam segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus berhenti bermain-main. Mereka pada saat ini masih harus berhadapan dengan pemimpin dari alam bawah. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menyingkirkan Raja Tianzang secepat mungkin. Keduanya pada saat ini mengangguk melihat keseriusan dari sosok bayangan hitam yang baru saja berbicara. Pada akhirnya ketiganya pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan terkuat mereka masing-masing. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kekuatan tidak terlihat langsung mengguncang sekeliling. Ini adalah kekuatan spiritual yang begitu dahsyat sehingga tidak diketahui tingkat apakah yang telah dicapai mereka. Untuk sesaat Raja Tianzang pada saat ini pikirannya menjadi kosong. Sementara itu salah seorang pria berjubah hitam lainnya pada saat ini segera mengulurkan telapak tangannya. Dirinya segera menghantamkan bayangan besar telapak tangannya di udara ke arah Raja Tianzang. Benturan teredam segera terjadi diiringi dengan jeritan menyakitkan yang keluar dari mulut Raja Tianzang. Semua armor di tubuhnya pada saat ini seketika hancur. Dirinya mengeluarkan seteguk darah dan pada saat ini postur tubuhnya benar-benar terlihat aneh. Sangat jelas pada saat ini ada banyak patahan tulang di dalam tubuh dari Raja Tianzang. Tekanan ini benar-benar hampir membunuh Raja Tianzang dan sosoknya pada saat ini benar-benar melesat mundur. Sementara itu 3 bayangan hitam pada saat ini benar-benar tidak berniat untuk melepaskan Raja Tianzang. Salah seorang di antara mereka segera memerintahkan yang lainnya untuk segera membunuh Raja Tianzang. Pada akhirnya ketiga sosok tersebut segera menjadi bayangan dan sekali lagi meraih ke arah Raja Tianzang. Raja Tianzang pada saat ini hanya bisa pasrah melihat ketiga sosok bayangan yang pada saat ini menjadi semakin mendekat. Tepat ketika ketiganya pada saat ini hendak menyentuh Raja Tianzang, serangan yang dilesatkan oleh ketiganya pada saat ini langsung hancur dan sesosok wanita cantik berjubah merah bergambar naga segera memeluk Raja Tianzang. Raja Tianzang pun seketika menoleh dan dirinya segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membuka mulutnya. Raja Tianzang dengan terbata-bata meminta maaf kepada sosok yang mulia dan lanjut menjelaskan bahwa Raja Tianzang telah mencoba yang terbaik. Wajah cantik yang baru saja menyelamatkan Raja Tianzang pada saat ini tersenyum. Sosoknya segera berbicara dengan lembut bahwa Raja Tianzang sudah cukup mengemban tugas dan waktunya untuk beristirahat. Tidak seorang pun yang berani menyakiti Raja Tianzang hari ini akan bisa keluar dari dunia bawah. Bahkan jika mereka berhasil dimusnahkan, dirinya yang merupakan yang mulia pada saat ini tidak akan memberikan reinkarnasi selamanya. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok cantik itu pun segera melepaskan jubah bergambar naganya dan segera menyelimuti Raja Tianzang. Jubah itu pun seketika langsung menghilang bersama Raja Tianzang yang pada saat ini terluka parah. Sementara itu di sisi lain ketiga pria berjubah hitam pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Ming Yue. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut ketika melihat kecantikan yang baru saja muncul di hadapan mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini seketika banyak tentara yang berbaris di belakang sosok yang mulia yang bernama Ming Yue. Menyadari semua prajuritnya pada saat ini sudah berkumpul, Ming Yue pun pada akhirnya segera berbicara dan suaranya seketika bergema. Dirinya pada saat ini memerintahkan para prajuritnya untuk segera menekan semua orang yang merusuh.
pada saat yang bersamaan sorakan seperti guntur pada akhirnya segera terdengar ketika para prajurit seketika melesat. Bersamaan dengan hal tersebut Ming Yue juga pada saat ini dengan lembut segera mengangkat jari putih rampingnya. Sebilah sabit setinggi manusia segera muncul di tangannya dan dirinya pada saat ini tiba-tiba segera mengayunkan sabit tersebut. Sebuah celah besar seketika terpotong dan tempat di mana bilah tersebut melesat udara di sekitar tampak terbelah. Ketiga bayangan hitam pun merasakan tekanan sebelum akhirnya mereka pada saat ini segera menghindar. Serangan ini pada akhirnya segera memotong binatang besar yang berada di belakang mereka, begitu juga dengan banyak pasukan mereka. Sementara itu di sisi lain Ming Yue pada saat ini segera berkata bahwa rumah surgawi benar-benar sangat berani. Mereka pada saat ini benar-benar tidak memiliki permasalahan dengan rumah surgawi. Namun sekarang telah banyak hal yang terjadi dan dirinya harus memberitahu mereka mengapa dunia bawah ini disebut dengan dunia bawah. Setelah selesai berbicara Ming Yue pada saat ini segera memandang ke arah pria berjubah hitam ini dengan tatapan dingin. Setelah itu sosoknya perlahan melangkah ke depan dan begitu langkah pertama ini melangkah, sosok cantiknya pada saat ini benar-benar tiba-tiba menghilang. Ketiga pria berjubah hitam itu pun merasa kulit kepala mereka pada saat ini mati rasa. Segel di tangan mereka kembali berubah dengan cepat dan mereka pada saat ini saling mengingatkan agar berhati-hati. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini bilah cahaya tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan mereka pada saat ini terkejut. Bilah cahaya ini segera membombardir segel dari tiga sosok bayangan hitam. Pada saat yang bersamaan segel ketiganya pada saat ini benar-benar rusak dan sosok cantik dari Ming Yue seketika muncul lagi. Dirinya pada saat ini sudah berada di belakang tiga orang berjubah hitam. Telapak tangannya segera bergerak maju dan setelah mendekat kekuatan yang tidak terlihat dan sangat kuat segera ditunjukkan di depan mereka semua. Benturan segera terjadi dan pada saat ini tubuh ketiganya benar-benar dipelintir. Kekuatan ini benar-benar begitu kuat sehingga dapat menghancurkan ketiga orang tersebut dalam sekejap. Semua pria berjubah hitam pada saat ini benar-benar hancur dan pada akhirnya memperlihatkan wajah asli mereka. Melihat hal ini Ming Yue juga sedikit terkejut karena mata dari sosok-sosok ini berwarna abu-abu. Ming Yue pun seketika menyadari sesuatu dan bergumam bahwa memang benar sesuai dengan dugaannya. Mereka yang tidak menyerahkan jiwanya tidak bisa memasuki rumah surgawi. Mereka benar-benar menyerahkan jiwa mereka untuk menjadi anggota rumah surgawi. Tetapi yang mereka tidak ketahui adalah ketika mereka menyerahkan jiwa mereka kepada rumah surgawi, maka hanya orang-orang kuat yang berada di rumah surgawi yang akan menjadi lebih kuat. Setelah Ming Yue selesai berbicara pada saat ini ada banyak bayangan gelap yang bermunculan. Bayangan ini sebenarnya adalah sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Jumlah mereka benar-benar sangat banyak sehingga mereka pada saat ini seolah-olah ditakdirkan untuk menelan dunia bawah. Pada saat yang bersamaan di dalam bayangan gelap sebuah jalan segera terbuka, cahaya keemasan meledak menyilaukan seperti matahari dan pada saat ini sesosok segera muncul. Sosok tersebut berkata bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali dirinya melihat Ming Yue. Kekuatan Ming Yue sebenarnya telah meningkat dan Ming Yue pada saat ini benar-benar telah bisa membunuh tetua rumah surgawi. Tujuannya datang ke sini bukan untuk melanjutkan permasalahan ini. Namun semua itu akan terlaksana jika Ming Yue pada saat ini pindah ke rumah surgawi dan bersedia melakukan semua perintah dan melayani rumah surgawi. Mendengar hal tersebut Ming Yue pada saat ini menghela nafas dan berkata sepertinya orang-orang dari rumah surgawi benar-benar serius kali ini. Ming Yue pada akhirnya mengangkat kepalanya ke arah sosok tersebut berada sementara sosok dengan cahaya keemasan pada saat ini mulai lanjut berbicara. Sosok tersebut bertanya kepada Ming Yue apakah Yang Mulia Ratu pada saat ini masih mengingatnya. Ming Yue pun menatap ke arah sosok yang pada saat ini perlahan berjalan keluar dengan jubah yang elegan. Aura yang terpancar darinya juga pada saat ini memiliki tekanan yang cukup kuat. Ming pada akhirnya mengerutkan kening dan berkata kepada sosok tersebut biarkan Ming Yue pada saat ini sedikit memikirkannya. Setelah beberapa saat Ming Yue pun lanjut berkata jika dipikir-pikir dirinya sama sekali tidak mengenal sosok tersebut.
Tetapi setelah sosok tersebut mati, Ming Yue pasti akan menghiburnya dengan baik. Setelah selesai berbicara, Ming Yue pun pada saat ini segera melangkah maju. Puluhan ribu tentara dari dunia bawah juga pada saat ini tergantung di belakang Ming Yue. Sementara itu di sisi lain sosok di kejauhan pada saat ini perlahan-lahan mulai terlihat semakin jelas. Sosoknya pada saat ini mengenakan mahkota emas di kepalanya dan wajahnya terlihat halus dan putih, matanya berwarna hitam pekat dipenuhi dengan warna yang mempesona. Sosoknya pada saat ini kembali berbicara kepada Ming Yue bahwa dirinya sudah lama sekali tidak bertemu dengan Ming Yue. Kekuatan Ming Yue telah meningkat dan amarahnya juga sepertinya sudah meningkat pesat. Namun pada saat ini kaki panjang dari Ming Yue yang sempurna benar-benar masih tidak bisa terlupakan olehnya. Setelah selesai berbicara, mata dari sosok tersebut pada saat ini terpaku pada kaki panjang milik Ming Yue. Ming Yue pada akhirnya mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah sosok yang baru saja terlihat dengan jelas. Ming Yue pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya benar ingat kali ini, jika dirinya tidak salah nama dari sosok ini adalah Jia Si. Jika Ming Yue menebak dengan benar bahwa untuk memasuki rumah surgawi dirinya telah meninggalkan jiwanya dan menghancurkan tubuhnya, terlebih lagi dirinya juga pada saat itu benar-benar telah membunuh kerabatnya. Semuanya benar-benar sangat mengesankan dan melihat penampilannya pada saat ini dirinya benar-benar terlihat seperti anjing dan dirinya benar-benar berani datang ke dunia bawah untuk menimbulkan permasalahan. Mendengar hal tersebut pria bernama Jia Si pada saat ini tersenyum dan mulai berbicara perlahan. Jia Si segera berkata, sungguh ini adalah sebuah berkah karena telah diingat oleh Yang Mulia Ratu. Namun pada saat ini dirinya menyarankan kepada Yang Mulia Ratu untuk tidak bertahan dengan keras. Mengapa pada saat ini dirinya tidak menyerah dan segera bergabung dengan mansion surgawi? Mendengar hal tersebut pada saat ini Ming Yue menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak perlu banyak basa-basi dan omong kosong kepada sosok Jia Si. Pada akhirnya sosoknya kembali melangkah dan pada saat ini segera memerintahkan semua anggotanya untuk mengikutinya. Mereka pada saat ini harus membunuh semua orang yang berasal dari mansion surgawi dan tidak boleh ada yang dibiarkan untuk hidup. Begitu suara ini terdengar, tentara dari dunia bawah yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini seketika berteriak dengan keras. Sosok dari banyak prajurit ini seketika seperti awan hitam yang melesat menuju ke arah mansion surgawi dan bergegas. Tekanan yang kuat juga pada saat ini segera terpancar dari mereka. Kekuatan dari para prajurit ini benar-benar tidak bisa diremehkan dan mereka pada saat ini benar-benar akan bertempur. Banyak ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan pertempuran yang benar-benar dimulai. Istana surgawi juga pada saat ini mulai melakukan perlawanan terhadap pasukan dari dunia bawah. Energi yang kuat seketika meledak dan banyak korban di tengah-tengah pertempuran ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata dari Ming Yue seketika menatap pemandangan pertempuran ini dengan dingin. Pada saat yang bersamaan retakan tiba-tiba segera terbuka di langit di atas dunia bawah. Sosoknya segera mengangkat kepala dan mata indahnya pada saat ini segera menyipit. Alisnya yang ramping juga berkerut seolah-olah dirinya pada saat ini memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Pada saat ini Ming Yue melihat sebuah tangan raksasa yang tiba-tiba terulur dari celah tersebut dan merobek langit. Dalam sekejap retakan itu berubah menjadi retakan besar dan dalam kegelapan di balik retakan tersebut, pemilik tangan raksasa pada akhirnya muncul dengan sebuah mata besar yang menatap ke bawah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Jia Si juga melesat dan sudah muncul di hadapan Ming Yue. Sosoknya berkata kepada Ming Yue bahwa pada saat ini ada eksistensi tertinggi yang lebih kuat selain dari Dosian. Mereka adalah Dogat yang melampaui segalanya dan jika Ming Yue pada saat ini menyerah kepada mansion surgawi, maka dirinya akan menjamin bahwa alam bawah pada saat ini benar-benar tidak akan dihancurkan. Mendengar hal tersebut wajah cantik dari Ming Yue pada saat ini dipenuhi dengan rasa dingin ketika menatap ke arah Jia Si. Suhu di sekelilingnya pada saat ini seolah-olah segera turun menjadi sangat tajam. Suara samar dari Ming Yue segera terdengar ketika dirinya berkata sebaiknya Jia Si jangan terlalu dekat dengan Ming Yue.
pada saat ini Ming memutuskan untuk berhadapan dengan Jiaxi terlebih dahulu sebelum menangani sosok yang baru saja muncul dari atas langit. Sosok Ming Yue pada akhirnya seketika kembali berubah menjadi bayangan dan menghilang dengan membawa sabit miliknya. Menghadapi sabit ini, sebuah kipas pendek pada saat ini segera muncul di tangan Jiaxi. Dengan sedikit sapuan kipas pendek yang tampak biasa itu benar-benar seketika meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Keduanya pada saat ini saling terjalin dengan banyak pertukaran yang terjadi. Banyak ledakan yang sangat intens benar-benar terjadi ketika keduanya pada saat ini saling melesatkan serangan. Setelah ratusan pertukaran pada saat ini tampak terlihat keduanya benar-benar imbang. Keduanya pada saat ini saling menggunakan teknik satu sama lain dan hasil di antara keduanya pada saat ini masih terlihat imbang. Namun ketika keduanya pada saat ini saling bergegas mundur, keduanya kembali mengeluarkan teknik terkuat masing-masing. Di tengah benturan terakhir ini Jiaxi segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dan kekuatan yang kuat segera menekannya. Setelah beberapa saat Jiaxi pada saat ini ingin mundur tetapi dirinya segera menyadari tidak ada cara baginya untuk mundur. Jiaxi pada saat ini memandang tajam ke arah Ming Yue dan menyadari bahwa kekuatannya dan Ming Yue pada saat ini setara. Jiaxi pada saat ini benar-benar sangat bingung merasakan tekanan yang berasal dari Ming Yue. Pada akhirnya telapak tangan dari Ming Yue pada saat ini segera benar-benar menghancurkan serangan dari Jiaxi. Ledakan yang sangat besar pada saat ini segera terjadi dan hampir membuat seluruh dunia bawah bergetar. Dalam sekejap ledakan dengan energi yang dipenuhi kekerasan pada saat ini seketika menyapu ke segala arah. Tentara dari dunia bawah yang tidak terhitung jumlahnya, begitu juga dengan orang-orang dari mansion surgawi seketika terbunuh. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sosok Jiaxi benar-benar terkejut. Dirinya tanpa sadar segera bertanya kepada Ming Yue apakah kekuatannya bukan berada di Dosian. Ming Yue pada saat ini tersenyum di wajah cantiknya dan pada saat ini sosoknya terlihat sangat menawan. Melihat mata Jiaxi yang gemetar pada saat ini aura kematian dari Ming Yue perlahan menghilang. Ming Yue pada akhirnya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Jiaxi sebelumnya memang benar. Keabadian atau Dosian bukanlah akhir dari kultivasi. Setelah selesai berbicara pada saat ini dengan sabit di tangannya yang dilesatkan, ada beberapa ketukan di udara dan beberapa jiwa pada saat ini mengembun di sekelilingnya. Ketika Jiaxi melihat jiwa-jiwa ini di kejauhan, dirinya sedikit gemetar dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Sementara itu Ming Yue pada saat ini segera bertanya kepada Jiaxi apakah dirinya masih mengingat mereka. Mereka semua adalah kerabat terdekat Jiaxi tetapi Jiaxi menganggap mereka sebagai batu loncatan. Ini adalah orang tua, istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari Jiaxi. Mereka tidak pernah berhutang setengah sen pun kepada Jiaxi tetapi Jiaxi benar-benar sangat kejam kepada mereka. Mereka sangat memperhatikan Jiaxi tetapi pada akhirnya demi kekuatan dan kultivasi, Jiaxi benar-benar rela menjual jiwa dari orang-orang ini. Mendengar hal tersebut mata Jiaxi pada saat ini benar-benar bergetar dan dirinya hanya bisa terdiam. Jiaxi pada saat ini memandangi jiwa ibu, ayah, saudara lelaki serta saudara perempuannya yang berada di hadapannya. Pada saat ini mata Jiaxi dipenuhi dengan penyesalan dan dirinya tiba-tiba jatuh berlutut. Jiaxi tiba-tiba menangis kebingungan dan berkata agar mereka semua pada saat ini memaafkan Jiaxi. Jiaxi pada saat ini benar-benar sangat menyesal dan Jiaxi sadar bahwa Jiaxi pantas mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiaxi pada saat ini sosok-sosok jiwa yang berada di hadapan Jiaxi hanya terdiam. Sementara itu sosok dari Ming Yue pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Jiaxi sekarang sudah menjadi anak yang baik. Oleh karena itu pada saat ini Ming Yue akan segera mengabulkan apa yang baru saja diinginkan oleh Jiaxi. Mendengar hal tersebut Jiaxi pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya dengan mata yang acuh tak acuh. Setelah itu Jiaxi pada akhirnya segera menangis dan mulai berbicara. Jiaxi pada saat ini berkata bahwa dirinya benar-benar mengaku salah kepada mereka. Jiaxi pada saat ini berpikir bahwa pada saat ini dirinya benar-benar tidak lagi mempedulikan apa yang disebut dengan kekuatan.
Melihat jiwa-jiwa ini, Jia Si pada saat ini menyadari bahwa tujuan akhir menjadi kuat adalah bukan untuk menjadi kuat. Jia Si menyadari bahwa menjadi kuat adalah untuk melindungi dan bukan mengorbankan untuk menjadi kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tangan ramping dari Ming Yue segera mengangkat sabit kematian miliknya. Dirinya bersiap untuk memberi sanksi terakhir kepada Jia Si. Namun sebelum Ming Yue pada saat ini melesatkan sabitnya, Jia Si dengan wajah penuh rasa bersalah segera kembali berbicara. Dengan ekspresi dipenuhi keseriusan, Jia Si berkata bahwa dirinya akan menebus dosa-dosanya. Dirinya pada saat ini ingin memberitahu bahwa kali ini dunia bawah pasti akan dihancurkan. Sebaiknya pada saat ini Yang Mulia Ratu percaya kepadanya dan dengan cepat segera pergi. Sebentar lagi dunia bawah mereka benar-benar akan lenyap. Kata-kata Jia Si ini benar-benar terdengar sangat tulus dan Ming Yue pada saat ini mengerutkan kening. Ekspresi dari Jia Si juga pada saat ini terlihat tulus, namun pada saat yang bersamaan pada saat ini lebih banyak retakan di langit yang terkoyak. Sosok raksasa yang sebelumnya merobek langit mencoba untuk melangkah langsung masuk dari celah kehampaan. Menyadari hal tersebut, mata dari Ming Yue pun menyipit dan sosoknya pada saat ini segera memanggil beberapa orang. Ming Yue pada saat ini memanggil sosok yang bernama Xiao He dan Xiao Bai. Setelah itu dua sosok dengan jubah berwarna hitam dan putih segera muncul. Sosok-sosok ini segera melayang di belakang Ming Yue. Sosok-sosok itu seketika memberi hormat kepada Ming Yue sementara Ming Yue pada saat ini lanjut memberikan instruksi. Ming Yue pada saat ini memerintahkan mereka untuk menangani sosok yang akan menerobos di atas langit. Begitu mendengar perintah ini, sosok berjubah hitam dan putih pada akhirnya segera menghilang dalam sekejap mata. Sesaat kemudian dentuman keras segera terdengar dari celah tersebut. Cahaya yang terang benderang juga pada saat ini terlihat menerobos dari celah retakan di langit. Raksasa itu pun seketika meratap dan menutup matanya dan pada saat yang bersamaan darah segera mengalir dari jari-jarinya. Sementara itu pada saat ini Ming Yue hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bersamaan dengan hal tersebut dari langit arah lain pada saat ini ada cahaya api yang seperti meteor mengarah ke arahnya. Melihat hal ini Ming Yue pada saat ini segera menyadari bahwa targetnya bukan Ming Yue tetapi tidak lain adalah Jia Si. Api yang berkobar ini seketika mengarah ke arah Jia Si dan pupil mata Jia Si sedikit menyusut. Momentumnya sangat menakutkan tetapi pada saat yang bersamaan Ming Yue pada saat ini melesatkan serangan dari kakinya dan mengirimkan nyala api ini segera ke tanah. Sosok api ini pada akhirnya tidak mengenai Jia Si sebelum akhirnya berputar-putar di dekat tanah. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya api tersebut segera membentuk sosok yang sangat lucu di hadapan semua orang. Ukurannya tidak lebih dari satu lengan dan sosoknya pada saat ini menggonggong keras ke arah Jia Si. Setelah menggonggong berapa kali pada akhirnya sosoknya terus berputar di antara kaki Ming Yue. Ming Yue pun menatap ke arah anjing ganas ini dan berkata bahwa anjing ini benar-benar anjing. Setelah perang selesai maka dirinya akan menghukumnya dengan tidak memakan daging selama 1 bulan. Anjing ganas ini pun seketika tampak sedih dan bersembunyi di balik tumit dari Ming Yue. Sementara itu Ming Yue pada saat ini segera menendang anjing tersebut dan berkata bahwa dirinya pada saat ini jangan bermalas-malasan di sini. Sebaiknya pada saat ini dirinya membantu Xiao He dan Xiao Bai di dalam pertempuran. Pada akhirnya setelah menerima perintah ini sosok anjing yang merupakan anjing api penyucian berkepala 3 ini pun seketika melesat. Setelah kepergian dari anjing tersebut pada saat ini Ming Yue segera kembali menatap ke arah Jia Si. Ming Yue tampak seperti benar-benar berencana untuk membunuh Jia Si pada saat ini juga. Ming Yue pun segera berkata agar Jia Si pada saat ini bersiap untuk mati. Namun sebelum Ming Yue berhasil mengeksekusi Jia Si pada saat ini seluruh dunia bawah bergetar hebat dan debu pada saat ini mulai berterbangan. Jia Si juga pada saat ini segera berkata agar Yang Mulia biar Ratu segera mundur karena rumah surgawi benar-benar bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Mendengar perkataan dari Jia Si ini Ming Yue pada saat ini masih tetap acuh tak acuh dan segera mengangkat kepalaan menatap ke arah langit. Pada saat ini banyak retakan seketika bermunculan.
Di setiap retakan itu ada sebuah bahtera besar yang perlahan berlayar memasuki dunia bawah. Di atas bahtera besar itu sebuah layar besar digantung dengan tulisan Mansion Surgawi. Melihat di kejauhan pada saat ini dapat terlihat sekelompok sosok emas di atas bahtera. Semua orang mengenakan armor emas dan tampak seperti dewa yang pada saat ini turun ke bumi. Lebih dari belasan bahtera pada saat ini segera turun dan sebuah suara agung perlahan seketika terdengar. Suara tersebut bersumber dari bahtera terbesar di antara bahtera-bahtera yang baru saja nongol. Suara tersebut berkata bahwa dunia bawah dikelola secara tidak efektif dan menyebabkan gangguan reinkarnasi. Oleh karena itu rumah surgawi akan mengambil alih dunia bawah atas namanya dan mengambil alih reinkarnasi. Semua prajurit dari Mansion Surgawi pada saat ini harus mendengarkan perintahnya. Mereka harus membunuh semua prajurit dari dunia bawah dan mereka akan merencanakan kembali tatanan keadilan. Mendengar hal tersebut para prajurit dari Mansion Surgawi pada saat ini berteriak serempak. Sementara itu para anggota dan prajurit dari dunia bawah pada saat ini menatap ke arah langit dengan ekspresi keterkejutan. Mereka semua bisa merasakan tekanan yang kuat dan bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan sebenarnya dari Mansion Surgawi yang diberitakan di saluran radio kala itu saat sedang berada di warung Bude Yanti.